anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani itu kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Hai umat yang telah ditebus, umat yang juga telah diutus untuk memberitakan Injil Kristus. Semangat dalam mengabarkan anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Sing what Jesus is. Sing what Jesus Sing what is. Jesus is. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar
bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Oh, Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihat-Mu. Oh, ku terkagum memandang-Mu. Oh, diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihat-Mu. Oh, ku terkagum memandang-Mu. Oh, My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-116. Bapak Ibu, malam ini kita akan bersama-sama mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Ketika kita mengatakan, saya ingin merasakan keberadaan Tuhan, sesungguhnya seberapa kita menginginkannya. Seringkah kerinduan itu kita hiasi di dalam doa-doa kita? Apakah ada keyakinan dan pengharapan akan sesuatu yang tidak terbayangkan akan terjadi di dalam keseharian kita? Atau kita hanya setengah hati, kadang tidak peduli, dan bahkan tidak pernah meminta pengalaman bersama dengan Dia? Bukankah wajar hidup kita menjadi biasa saja dan suam-suam kuku? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih biar Engkau boleh memimpin malam ini perjalanan kami untuk bertemu dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur kita memasuki episode 116 dari Oase. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema unexpected yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 43, namun kita akan membaca mulai ayat 4 sampai ayat 10 terlebih dahulu. Ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi
minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ada seorang rekan saya yang sharing tentang ketidaksenangan dirinya ketika ada seseorang yang tidak diharapkan hadir, unexpected presence. Ternyata hadir dalam satu acara yang dirancangnya. Di dalam dirinya ada keinginan untuk mengusirnya. Di dalam benaknya mengharapkan agar orang tersebut segera cepat-cepat meninggalkan tempat acara. Kalau kita melihat kehadiran Yesus bagi perempuan Samaria, adalah satu kehadiran yang tidak diharapkan. Sebab perempuan ini sudah terbiasa pergi ke sumur siang hari dengan satu maksud tidak berbarengan dengan orang lain. Dia tidak ingin pergi ke sumur berjumpa dengan orang lain karena dirinya sudah dicap oleh masyarakat sebagai wanita yang tidak bermoral, sehingga dia dijauhi oleh masyarakat pada saat itu. Kita bisa membayangkan betapa terkejutnya pada waktu di sumur ada seorang Yahudi yang hadir di situ, yaitu Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus sangat dicelah oleh perempuan ini melalui perkataannya seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mengapa perempuan Samaria mengatakan demikian? Karena dia ingin mencelah kesombongan dan sifat buruk orang Yahudi yang menganggap orang Samaria tidak memiliki bagian dalam kebangkitan, mengucilkan dan mengutuk orang Samaria, tidak memiliki di dalam kehidupan mereka sebagai seorang yang setara dengan orang Yahudi. Menghina dan mencela orang Samaria dalam berbagai hal. Dengan nada sindiran seperti ini nampaknya kehadiran Yesus bukanlah kehadiran yang diharapkan oleh perempuan Samaria ini. Kehadiran Yesus sebagai seorang Yahudi dan berbicara dengan dia sebagai perempuan Samaria. Bagi perempuan Samaria ini merupakan hal yang tidak mungkin, yang impossible. Tidak mungkin terjadi. Bagaikan sebuah mimpi di siang hari bolong. Bagi perempuan Samaria, apa yang dilakukan Tuhan Yesus jelas tidak pernah dibayangkan di dalam dirinya akan terjadi dan dialaminya. Perempuan Samaria tahu tidak mungkin bagi seorang rabi Yahudi bertemu dengan seorang perempuan Samaria seperti dirinya yang dianggap najis oleh masyarakat. Apalagi pada zaman itu, bahkan ada orang Farisi yang disebut sebagai orang-orang Farisi yang memar dan berdarah karena mereka melihat seorang wanita di depan umum, tetapi mereka harus menutupi mata mereka dan menabrak dinding dan rumah saat mereka berjalan. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan Yesus justru berbicara dengan perempuan Samaria ini? Bukankah ada halangan dan rintangan bagi dirinya berbicara dengan seorang perempuan, apalagi perempuan ini adalah seorang perempuan yang amoral? Yesus menerobos penghalang dengan berbicara kepada orang yang mendekati sumur ini. Karena dia adalah seorang wanita, jelas seorang rabi yang ketat menjaga hukum Taurat melarang rabi lain untuk menyapa wanita di depan umum. Tetapi Yesus menerobos penghalang itu. Selain menerobos penghalang itu, Yesus menerobos penghalang yang lain. Bahkan seperti yang diutarakan sebelumnya, ada orang Farisi yang disebut orang Farisi yang memar dan berdarah. Karena ketika mereka melihat seorang wanita di depan umum, mereka harus menutup mata mereka dan menabrak dinding dan rumah saat mereka berjalan. Tuhan Yesus ternyata juga menerobos penghalang-penghalang yang lain, yaitu tidak hanya berbicara kepada wanita ini, tetapi juga meminta untuk menggunakan alat minum wanita itu. Dengan demikian, itu merupakan satu hal tindakan yang menajiskan akan dirinya.
Andreas Kostenberger itu menjelaskan, itulah sebabnya mengapa perempuan Samaria itu terkejut ketika Yesus meminta air minum darinya. Karena ia, yaitu maksudnya tahu, bahwa menggunakan sebuah perabot minum yang pernah disentuh oleh seorang perempuan Samaria akan membuat Tuhan Yesus tercemar. Karena orang Samaria dianggap tidak tahir. Ada seorang rabi Yahudi dari Yerusalem yang bernama Jose ben Johanan. Dia mengatakan Yesus yang berbicara banyak dengan wanita itu membawa kejahatan pada dirinya sendiri dan mengabaikan studi hukum dan pada akhirnya membawa dia mewarisi akan Gehenna. Tuhan Yesus menerobos segala rindangan ini demi karunia Allah itu akan dialami oleh wanita perempuan Samaria ini. Itu jelas terlihat di dalam ayat yang 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Karunia merupakan satu kata yang memiliki satu arti pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus di sini menggunakan kata doria yang tidak biasa dipakai di kitab Injil. Yohanes pasal 4 ayat 10 adalah satu-satunya tempat dalam kitab Injil yang menggunakan kata itu dengan satu maksud. Apa yang Tuhan berikan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu mengacu kepada Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Jadi intinya, air hidup yang diberikan cuma-cuma itu hanya berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun di luar Tuhan yang sanggup untuk memberikan air hidup ini. Air hidup ini merupakan gambaran kebutuhan khas dari tanah gersang. Jadi Tuhan Yesus menawarkan kepuasan hidup yang sejati yang dimiliki oleh perempuan ini di dalam kegersangan kehidupannya untuk mencari kepuasan di dalam hidupnya yang tidak kunjung memuaskan akan dirinya melalui kenikmatan pribadi dengan menjalin hubungan dengan 6 pria. Kalau begitu, apa arti air hidup itu? Dickerson itu menjelaskan, itu menyampaikan satu perjumpaan dengan Allah dan mengalami anugerah Allah. Mengenal Allah dan mengalami kehadiran Allah. Memiliki hidup yang berpusatkan kepada Allah dan mengalami kuasa transformasi dari Roh Kudus yang mengubahkan. Oleh karena itu, Dickerson mengatakan, air hidup itu memuaskan. Satu kehidupan kekal yang diperantarai oleh Roh yang hanya disediakan oleh Yesus, Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Wanita di desa Samaria yang terpencil ini, dengan pengetahuannya yang tidak memadai tentang jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, tidak tahu apa-apa tentang air hidup yang dapat diberikan Tuhan kepadanya. Sebenarnya perempuan ini dalam keadaan yang berbahaya, bisa saja dia menolak hadiah ataupun karunia yang luar biasa ini, yang belum bisa dia evaluasi apa yang Tuhan berikan kepada dirinya secara cuma-cuma. Tetapi mengapa perempuan Samaria ini tidak menolak menerima air hidup ini? Saya bacakan saudara ayat 16-25. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan ini kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita coba bersama-sama memahami mengapa perempuan ini tidak menolak tawaran Tuhan akan air hidup itu. Di dalam ayat 25 dikatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Itu perkataan perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan, tampaknya ayat 25 ini upaya terakhir wanita ini untuk menghindari tantangan yang dalam tanda petik dipaksakan Tuhan Yesus kepadanya. Namun dia tidak membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena nubuatan mesianik dalam Pentateuch, dan demikian orang Samaria itu memang mengharapkan Mesias. Tetapi kita harus tahu latar belakangnya, bahwa mereka melakukan penolakan terhadap sisa dari perjanjian lama, yaitu di luar Pentateuch. Itu menyebabkan orang Samaria, informasi mereka tentang Yesus sebagai Mesias itu sangat sedikit. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus itu memberitahukan kepadanya tentang kehadiran dirinya itu yang memberikan air yang hidup itu, perempuan Samaria ini sudah menerima satu informasi tentang Yesus sebagai Mesias. Dia mulai mengenali otoritas Allah, otoritas Tuhan Yesus, dan dia memandangnya. Dia harus memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, perempuan Samaria ini di dalam ayat 21 diberitahu oleh Tuhan Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Pernyataan Tuhan Yesus ini penuh dengan otoritas. Perempuan Samaria ini tidak menduga kehadiran Yesus yang tidak diharapkannya. Justru disitulah dia menerima anugerah pengampunan yang cuma-cuma yang diberikan kepada dirinya sebagai perempuan yang berdosa, sebagai orang yang berdosa. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Seorang yang berdosa dan sebagai seorang Samaria berjumpa dengan sang pribadi Mesias yang adalah orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus memang sangat persuasif. Di dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus berkata kepadanya, kepada perempuan Samariani, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kata-kata yang penuh dengan martabat dari Tuhan Yesus ini mengungkapkan tentang kebenaran pribadinya kepada perempuan Samaria ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan di mana Tuhan mengakui dirinya sebagai seorang Mesias
Dan dengan cara persuasif, Tuhan Yesus mengundang perempuan ini, datanglah kepadaku. Bapak Ibu, apa respon dari perempuan Samaria ini? Di dalam ayat 28 dikatakan ketika kemudian perempuan itu meninggalkan kendi airnya dan pergi ke kota serta berkata kepada orang-orang di sana, "Mari lihatlah, ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Mungkinkah dia Mesias itu?" Mereka pun pergi keluar kota dan menemui Yesus. Wanita ini datang dengan satu ketegasan, ingin mengambil air. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-28 sampai 30, ini mengindikasikan perempuan ini akhirnya meninggalkan pot airnya di sana. Dia pergi secepat mungkin. Dia tidak mau terbebani karena harus membawa kendi berisi air itu di kepalanya. Dan tanpa kesulitan, dia ingin membujuk para rekan-rekannya sebagai seorang Samaria untuk datang dan melihat pria yang dia anggap sebagai Kristus itu. Tapi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, sesuatu yang luar biasa. Kalau perempuan ini menghindari kerumunan orang banyak pada waktu mengambil air, justru pada saat ini, dia tidak menghindari kerumunan orang-orang, tapi dia datang kepada mereka, menceritakan tentang apa yang diperbincangkan Kristus, Tuhan Yesus Kristus dengan dirinya. Apakah kehadiran ini merupakan satu kehadiran diharapkan oleh orang Samaria? Tentu kehadiran wanita ini tidak diharapkan, apalagi menceritakan segala sesuatu yang dia alami. Tapi justru luar biasa. Wanita ini mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Dia tidak malu lagi berjumpa dengan orang banyak. Lalu kemudian dia memproklamasikan, "Mari lihat, ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Mungkinkah dia Mesias itu?" Tentunya kita juga melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat perempuan Samaria ini mengalami sesuatu yang menakjubkan di dalam dirinya. Sehingga segala sesuatu yang dia alami, itu dia dengan sendirinya mengalami satu kerinduan yang menggebu-gebu untuk menceritakan kepada orang lain. Apa respon orang-orang yang diberitahu oleh perempuan Samaria ini? Ayat 39 sampai 43. Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang memberikan kesaksian. Dia memberitahu, "Aku semua hal yang telah kulakukan." Jadi ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya untuk tinggal bersama-sama mereka, dan Yesus tinggal di situ selama 2 hari. Dan ada lebih banyak orang lain lagi yang percaya karena perkataan Yesus sendiri. Ayat 42, mereka berkata kepada perempuan ini, "Bukan lagi karena perkataanmu kami menjadi percaya, melainkan karena kami sendiri telah mendengar, dan kami tahu bahwa dia ini benar-benar juru selamat dunia." Ayat 43, setelah 2 hari, Yesus meninggalkan tempat itu dan menuju Galilea. Menarik, ayat 42 itu dikatakan, "Bukan lagi karena perkataanmu kami menjadi percaya, melainkan kami sendiri telah mendengar." Mereka berjumpa dan mendengar pengajaran Yesus. Melalui kisah ini kita belajar perjumpaan dengan Yesus itu sangat penting. Mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita itu sangat penting.
Orang Samaria itu tahu siapa Mesias itu, tapi mereka tidak mengenal Mesias, sehingga mereka mengalami kehausan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, di dalam pasal 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, perjumpaan dengan Yesus ini membuat orang-orang Samaria menerima air yang hidup itu. Mereka bertemu dengan Allah dan mengalami anugerahnya. Mereka mengenal dan mengalami kehadiran Allah yang spektakuler bagi hidup mereka. Akhirnya mereka juga memiliki satu hidup yang berpusatkan kepada Allah, karena mereka sudah tahu dan mengenal siapa Allah itu. Dan mereka mengalami kuasa transformasi dari Roh Kudus yang mengubahkan mereka, sehingga mereka menjadi orang yang percaya. Refleksi bagi hidup kita pada hari ini. Sudahkah kita mengenal Dia yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita bersama-sama telah beribadah kepadanya? Mari kita refleksikan kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Justru disinilah kita akan bersama-sama belajar pentingnya kita itu berjumpa dan mengalami kehadiran Allah. Karena itulah yang membawa kita bertemu dengan Allah dan mengalami anugerahnya yang tidak terkatakan itu. Kita mengalami akan kehadiran Allah yang sungguh luar biasa yang kita butuhkan, supaya kita tidak mengalami kehausan hidup. Kita juga memiliki hidup yang berpusatkan kepada Allah, karena kita tahu kenikmatan akan hidup kita itu akan kita peroleh kepada Allah, bukan kepada yang di luar Allah. Dan kita akan mengalami kuasa transformasi dari Allah Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami satu damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Maukah saudara mengalami hal ini? Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Engkau justru menawarkan yang cuma-cuma di dalam hidup kami, yaitu mengalami perjumpaan dan kehadiran Allah yang secara pribadi dalam hidup kami. Itulah yang memberikan kepada kami air yang hidup di tengah kegersangan kehidupan kami. Itulah yang memberikan kepada kami kepuasan hidup di tengah-tengah kekeringan akan hidup kami. Itulah yang akan memberikan kepada kami ya Tuhan, mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, yang melampaui segala akal. Tuhan, kami sungguh merindukan akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengharapkan adanya perjumpaan pribadi kami dengan Engkau di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Dan kiranya kami terus ya Tuhan merindukan kehadiran-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan Bapak Ibu mengikuti Oase melalui YouTube channel. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan Bapak Ibu memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.